Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para penonton, terutama kepada Bapak Hengki selaku dosen pengampu dan Kak Rahma selaku asisten dosen. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait tugas kami tentang diskusi studi kasus berpikir komposisional. Untuk studi kasus yang kami gunakan adalah pembangunan saluran komunikasi rahasia. Berikutnya adalah anggota kelompok dari kelompok diskusi ini. Yang pertama adalah Kenzi Akmal dari Teknik Elektro 2024. Lalu ada saya sendiri, Marcelino Mangguramaduma Marbun dari Teknik Sipil 21. Lalu ada Dika dari Teknik Metalurgi 2023 dan juga Nilam dari Teknik Metalurgi 2023. Selanjutnya adalah penjelasan terkait studi kasus yang akan kami bahas atau diskusikan dalam presentasi kali ini. Pada kasus kali ini, terdapat studi kasus berupa seorang presiden ingin membuat jaringan saluran komunikasi rahasia dari kantor presiden menuju kantor-kantor menteri-menterinya. Untuk jaringan ini dapat dilakukan dengan secara langsung dari kantor presiden menuju kantor menterinya masing-masing, ataupun bisa seperti seri gitu dari kantor presiden ke kantor menteri terdekat lalu ke menteri-menteri yang lain dihubungkan. Untuk diskusi kali ini kami akan menggunakan 4 pilar of computational thinking, yaitu yang pertama dari composition, lalu pattern recognition, abstraksi, dan juga algoritma. Untuk decomposition, kami menggunakan beberapa variabel-variabel yang harus diketahui sebelumnya dalam menentukan jalur jaringan rahasia ini. Yang pertama adalah penentuan rute dan jarak. Kita harus mengidentifikasi semua kantor yang terlibat, kantor-kantor menterinya dan juga kantor presidennya, dan jaraknya antara satu sama lain. Dengan menentukan jarak ini, kita dapat mengetahui apakah sistemnya dari kantor presiden langsung ke masing-masing menteri, atau dari kantor presiden menuju menteri pertama, lalu dihubungkan ke menteri kedua, dan selanjutnya. Lalu juga kita harus juga mengetahui kondisi tanah dan geografis dari wilayah tersebut, sehingga kita dapat mengusulkan rute mana yang sebenarnya bisa dilakukan penanaman jaringan tersebut. Lalu juga keamanan, apakah jalur yang akan dilewati itu aman atau mungkin bisa dilintasi oleh khalayak umum dan bisa dirusak atau dicuri datanya. Lalu juga kita harus memperhatikan anggaran dan sumber daya. Apakah sumber daya yang kita perlukan untuk membuat jalur tersebut memenuhi atau tidak? Apakah kita memiliki anggaran yang cukup atau tidak? Lalu juga redundansi, kita harus merancang jalur komunikasi ini komunikasi alternatif untuk memastikan bahwa jika komunikasinya terputus, kita dapat mencari mitigasinya. Selanjutnya adalah pattern recognition. Yang pertama adalah jarak dan rute, di mana di jaringan transportasi atau komunikasi, kita sering mencari rute terpendek dan paling efisien menggunakan algoritma. Terus juga jenis dan kontur tanahnya. Berbagai proyek infrastruktur juga mempertimbangkan tanah berbatu atau berbukit karena tentu saja akan membuat kesulitan ataupun menghalangi proses pembuatan jalur komunikasi ini. Lalu juga tentang keamanannya, apakah jalur bawah tanah ini telah sering digunakan dalam jaringan komunikasi rahasia atau belum? Kalau misalkan sudah sering, mungkin masyarakat atau musuh-musuhnya mungkin dapat mengetahui sehingga bisa ada resiko penyadapan. Dan juga faktor redundansinya. Sistem redundansi umum ditemukan dalam jaringan listrik atau internet, di mana jalur cadangan digunakan jika jalur utama gagal. Lalu masuk ke poin abstraksi, di mana poin pentingnya adalah jarak antara kantor-kantor dan rute terpendek yang digunakan. Kontur tanah yang mempengaruhi biaya juga salah satu concernnya, dan juga waktu pengerjaannya. Tentu saja jika tanahnya keras akan susah pengerjaannya, serta rute alternatif untuk menjaga redundansi. Selanjutnya adalah faktor pendukung yang bisa kita dapat, yaitu ketersediaan sumber daya alam, anggaran. Itu dua hal itu harus kita perhatikan karena dua hal tersebut merupakan constraint atau batasan yang harus diperhatikan. Lalu terdapat juga keamanan, apakah karena ini dia jalur rahasia, komunikasi rahasia, apakah perlu dibuat sesulit mungkin untuk susah diakses oleh pihak tidak berwenang atau yang saya sebutkan sebagai musuh-musuh itu sebelumnya, misalkan dengan jalur tersembunyi atau berlapis baja. Langkah selanjutnya adalah penyusunan algoritma. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengidentifikasi lokasi kantor dan rute yang potensial, mana yang terdekat dan mana biaya yang paling murah dan waktu pengerjaan yang paling secepat mungkin juga. Lalu langkah kedua adalah analisis kondisi geografis. Apakah kondisi geografis di daerah tersebut memungkinkan untuk pembuatan lajur di titik tersebut? Lalu juga keamanan rute agar si jalur komunikasi rahasia ini tidak mungkin disadap atau sulit disadap. Dan juga tentunya langkah keempatnya perhitungan anggaran. Apakah memungkinkan jika kita menggunakan contohnya seperti tadi pelindung baja dan lain-lain, apakah anggaran kita mencukupi atau tidak. Lalu langkah 5 adalah desain redundansi.
Apakah dengan pembuatan ini sudah cukup aman? Meskipun jika anggarannya memasuki, tetapi apabila tidak memenuhi syarat keamanannya, berarti jalur ini tidak layak untuk menjadi jalur rahasia untuk komunikasi rahasia tersebut. Dan juga yang terakhir adalah implementasi dan pengujian. Dengan menggunakan trial and error, kita dapat mengetahui data-data atau input-input baru terkait jalur komunikasi yang telah atau akan kita buat. Selanjutnya ada flowchart. Nah, flowchart ini kita susun dari kita melis kantor-kantor menteri yang ada di Indonesia yang jumlahnya 37 itu. Nanti kita masukkan satu-satu, kita coba. Yang pertama itu apakah jalurnya langsung atau tidak langsung. Kalau langsung, akan langsung ke perhitungan rute terpendek. Langsung dicek apakah aman atau tidak. Kalau aman, akan langsung ke evaluasi anggaran. Perhitungan jalur instalasi, redundansi, dan terpasang atau tidak. Kalau sukses, akan lanjut ke list berikutnya. Kalau tidak langsung, melalui jalur tidak langsung, akan input kantor-kantor menteri yang dekat dengan dia, dan nanti akan terpasang melalui menteri-menteri, kantor-kantor menteri yang dekat dia. Itu dia. Baik, perkenalkan nama saya Andika Suryo Wicaksono dari Program Studi Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 23061515330. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi code yang kelompok kami buat mengenai study case yang diberikan tentang pembuatan jaringan komunikasi kepada kantor kementerian dari kantor kepresidenan. Nah, di pseudocode yang kami buat ini kami menggunakan algoritma interpolation search atau pencarian cara interpolasi. Sebelumnya kami telah membuat dengan cara binary search, tapi binary search ini mengalami iterasi yang berulang sangat banyak, jadi kami memutuskan untuk menggunakan interpolasi search atau interpolation search. Nah, di sini kami menggunakan algoritma ini karena untuk mempermudah penggunaan algoritmanya atau perjalanan dari algoritmanya sendiri. Pada algoritma interpolasi ini kami menuliskan dengan indeks startnya sebagai 0 dan juga indeks n-nya sebagai length dari rule-nya kita tambah menjadi kita kurangi dengan 1. Nah, di sini kami menggunakan rumus-rumus dari interpolation search, yaitu sebagai berikut yang dituliskan pada rumus-rumus yang ada dituliskan pada pseudocode tersebut. Kemudian jika kami tuliskan yaitu cara kerjanya pada pseudocode ini adalah kita harus mengurutkan datanya dulu, yaitu dengan cara kita mengurutkan nama-nama kementerian, misalnya Kementerian A, Kementerian B, dan Kementerian C seperti pada kode Python yang kami buat di slide setelah ini. Kemudian kode Python itu kami running, itu akan menghasilkan hasil yang seperti tersebut. Nah, itu dimulai dari cara kita mengurutkan data berupa dari Kementerian A yang berada pada ID apa, terus juga memiliki kontur tanahnya seperti berbukit, berpasir, dan juga liat ataupun tanah liat, dan juga dengan kita menggunakan biaya-biaya yang dijadikan patokannya. Misalkan pada contohnya pada running Python-nya adalah kita menjadikan patokannya pada ID pada jarak 5 dan juga dengan biaya maksimal 3.000, maka ditemukan hasilnya bahwa yang cocok pada hal tersebut adalah Kementerian B dengan jarak di 3.000 tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, masuk ke analisis big O notation terhadap pseudocode. Nah, jadi itu tuh ada dua. Yang pertama tuh waktu komputasi dan ruang komputasi. Nah, untuk waktu komputasi itu terbagi menjadi dua lagi. Ada kasus terburuk dan kasus rata-rata. Untuk kasus terburuk, dalam kasus terburuk waktu komputasi untuk interpolation search adalah O dalam kurung log n. Jika data terdistribusi secara merata. Namun, jika data tidak terdistribusi secara merata, waktu komputasi dapat memburuk menjadi O dalam kurung n, mirip dengan pencarian linear. Yang kedua ada kasus rata-rata, O dalam kurung log n jika data terdistribusi dengan baik. Nah, selanjutnya ada ruang komputasi.
ruang komputasi itu O dalam kurung 1 karena tidak menggunakan ruang tambahan yang signifikan selain variabel untuk indeks dan perhitungan. Oke, masuk ke penjelasan big O notation. Itu terbagi menjadi 3, ada sorting office, ada building communication network, sama interpolation search. Nah, yang sorting office itu menggunakan sort, kompleksitas waktu adalah O dalam kurung n log n, di mana n adalah jumlah kantor menteri. Ini karena algoritma sorting yang efisien digunakan. Yang kedua ada building communication network, literasi melalui daftar kantor untuk menambah jalur komunikasi ke dalam daftar paths. Ini memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung n. Yang ketiga ada interpolation search. Jika data terdistribusi dengan baik, kompleksitas waktu untuk interpolation search adalah O dalam kurung log n. Namun dalam kasus terburuk, kompleksitasnya dapat menjadi O dalam kurung n jika data tidak terdistribusi secara uniform. Nah, jadi kesimpulannya, rancangan di atas memperhitungkan berbagai faktor untuk membangun saluran komunikasi rahasia. Dengan menggunakan sorting dan interpolation search, kita dapat merencanakan dan mencari rute yang efisien dalam anggaran yang diterapkan. Pseudocode ini menunjukkan pendekatan untuk membangun dan mencari jalur komunikasi secara efektif.